Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah PBL Pelayanan Kefarmasian. Nah, di sini kami akan membahas kasus yang telah kami dapatkan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Nabila Afliatul Faizah, kemudian ada Suci Anugraheni, Nanda Garintralia, Pratiwi Nanda, Putna Naufa, dan Arti Septina. Selanjutnya langsung kita ke kasus. Kebetulan kami di sini mendapatkan kasus nomor 2, yaitu seorang ibu datang ke apotik ingin membelikan obat untuk anaknya dengan keluhan demam, pilek, dan susah untuk menelan. Dan ini sudah berlangsung selama 2 hari, sehingga susah untuk makan. Nah, lakukanlah pelayanan kefarmasian, gali informasi yang Anda perlukan, dan obat-obatan yang tersedia untuk gejala tersebut di apotik Anda adalah ada amoxicillin tablet, amoxicillin sirup, cefadroxil, ibuprofen, paracetamol, paratusin, dimakolin, dekolsin sirup, sanmol sirup, Kaviplex tablet, dan kurkuma sirup. Nah, di sini materi yang akan dibahas adalah yang pertama adalah etiologi, yang kedua patofisiologi, yang ketiga permasalahan di kasus, yang keempat penyelesaian kasus, dan yang kelima adalah penggalian informasi dan KIP. Nah, Sebelumnya, dari kasus yang telah saya bacakan, dapat diketahui bahwa anak tersebut mengalami common cold atau salesma, sehingga etiologinya adalah yang pertama ada virus seperti human rhinovirus atau HRV, adenovirus, human parainfluenza virus atau HIV, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah bakteri patogen seperti Streptococcus, Haemophilus influenza, Staphylococcus, dan lain-lain. Selanjutnya adalah patofisiologi. Patofisiologi dari gejala flu. Gejala flu berkaitan dengan respon imun terhadap virus. Virus tersebut ada kalanya rhinovirus, influenza, ataupun coronavirus. Yang pertama, virus masuk melalui droplet lewat saluran pernafasan. Kemudian, virus menempel pada mukosa hidung dan ditangkap oleh silia. Virus yang telah ditangkap oleh silia akan mengiritasi mukosa dan menyebabkan peningkatan leukosit dan makrofag, sehingga terjadi hipersekresi lendir dan proses inflamasi. Dari hipersekresi lendir dan proses inflamasi akan meningkatkan produksi sel Goblet dan lendir. Kemudian akan mempengaruhi fungsi silia dan memperbanyak lendir. Dari hal tersebut akan meningkatkan produksi sputum dan terjadi gejala flu. Kemudian gejala dari flu. Ada kalanya demam, hidung tersumbat, bersin-bersin, tenggorokan terasa gatal atau nyeri, dan hilangnya nafsu makan. Selanjutnya adalah penularan flu dapat terjadi melalui yang pertama, penggunaan inhalasi aerosol yang mengandung partikel kecil. Yang kedua, ada percikan droplet pada mukosa hidung atau konjungtiva. Yang ketiga, ada kontak tangan dengan secret atau cairan yang mengandung virus, baik yang berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungan. Virus mampu mereplikasi diri di dalam hidung dan tenggorokan sebelum menyebar berkali-kali ke dalam saluran pernapasan bagian bawah dan memicu pelepasan mediator inflamasi. Maka, mediator inflamasi ini akan memunculkan gejala flu tersebut. Yang ketiga adalah permasalahan kasus. Asesmen pasien pada kasus ini adalah ada indikasi common cold atau salesma, namun belum diterapi. Untuk informasi yang perlu digali dari pasien ini meliputi nama pasien, umur, alamat, nomor telepon, data klinis pasien, kemudian ada keluhan pasien yaitu demam, pilek, susah menelan selama 2 hari dan susah makan, kemudian ada rekam medis pasien maupun data-data lainnya. Maka untuk keluhan utama dari pasien ini adalah ada indikasi gejala common cold atau salesma, belum diterapi, gejalanya berupa demam, pilek, susah menelan, sehingga susah makan selama 2 hari. Jadi yang keempat adalah penyelesaian kasus.
Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita dapat menyusun plan of pharmaceutical care. Yang pertama adalah untuk problem klinis, demam, pilek, dan susah menelan selama 2 hari, dapat kita berikan decolsin sirup dengan indikasi yaitu meringankan gejala yang berkaitan dengan infeksi saluran pernafasan atas. Untuk dosis dan aturan pakainya yaitu 3 kali sehari 1 sendok takar 5 ml diminum setelah makan. Untuk problem klinis yang kedua yaitu susah makan, dapat kita berikan kurkuma sirup untuk menambah nafsu makannya. Dengan dosis dan aturan pakai yaitu 1 kali sehari 1 sendok takar 5 ml diminum setelah makan. Selanjutnya adalah untuk rekomendasi terapinya. Yang pertama adalah decolsin sirup dengan dosis 3 kali sehari 1 sendok takar yaitu 5 ml, di mana untuk 1 kali minum yaitu 5 ml mengandung paracetamol 250 mg, pseudoephedrine HCl 15 mg, CTM 1 mg, dextromethorphan HBr 5 mg, dan guaifenesin 50 mg. Sehingga pada 3 kali penggunaan untuk 1 hari yaitu 15 ml mengandung paracetamol 750 mg, pseudoephedrine HCl 45 mg, CTM 3 mg, dextromethorphan HBr 15 mg, dan guaifenesin 150 mg. Jumlah obat untuk decolsin sirup yaitu 1 botol 60 ml dengan frekuensi penggunaan 3 kali sehari sampai gejala sembuh dan diminum setelah makan. Untuk obat yang kedua yaitu kurkuma sirup dengan dosis 1 kali sehari 1 sendok takar yaitu 5 ml, di mana tiap 5 ml-nya mengandung vitamin B1 3 mg, vitamin B2 2 mg, vitamin B6 5 mg, vitamin B12 5 mikrogram, beta-karoten 10% 4 mg, dexpantenol 3 mg, dan kurkuminoid 2 mg. Jumlah obatnya yaitu 1 botol 60 ml, di mana frekuensi penggunaannya yaitu 1 kali sehari diminum sampai nafsu makan meningkat dan kembali normal seperti biasanya, di mana waktu penggunaannya yaitu setelah makan. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja dari bahan aktif masing-masing obat. Di decolsin sirup, bahan aktifnya mempunyai mekanisme kerja masing-masing, di antaranya yaitu yang pertama, paracetamol atau acetaminophen akan bekerja pada pusat pengatur suhu di hipotalamus untuk menurunkan suhu tubuh. Yang kedua, dextromethorphan akan bekerja dengan meningkatkan ambang rangsang refleks batuk secara sentral. Hal ini berkaitan dengan gejala pada anak yang sulit menelan. Kemudian yaitu guaifenesin memiliki aktivitas sebagai ekspektoran dengan meningkatkan volume dan mengurangi kekentalan sputum yang terdapat di trakea dan bronkus. Obat ini membuat batuk menjadi produktif dan memudahkan pengeluaran sputum. Yang keempat yaitu pseudoephedrine yang bekerja menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah hidung sehingga mengurangi sekresi dan pembengkakan membran mukosa saluran. Yang kelima yaitu CTM bekerja menghambat efek histamin pada pembuluh darah, bronkus, dan otot polos. Efek samping dari decolsin sirup yaitu gangguan pada saluran pencernaan, mengantuk, pusing, mulut kering, sulit ingat, nafsu berkurang, dan kejang epileptiformis bila digunakan dosis besar. Selanjutnya dosis dan aturan pakainya yaitu untuk anak 3 kali 1 sendok takar 5 ml setelah makan. Obat ini perlu digunakan pada pasien penyakit jantung, diabetes, glaukoma, gangguan fungsi hati atau ginjal, hamil, dapat mempengaruhi kemampuan mengemudi atau mengoperasikan mesin. Cara penyimpanannya yaitu simpan di tempat yang sejuk dan kering, serta terhindar dari panas dan sinar matahari langsung. Selanjutnya yaitu kurkuma sirup. Mekanisme kerja dari kurkuma sirup yaitu kurkumin dapat mempercepat proses pengosongan isi lambung sehingga nafsu makan akan meningkat. Kurkumin juga menstimulasi proses pengeluaran empedu sehingga aktivitas saluran pencernaan akan meningkat.
Dosis dan aturan pakainya yaitu 1 kali 1 sendok takar 5 ml setelah makan untuk anak-anak. Penyimpanannya disimpan di tempat sejuk, kering, serta terhindar dari panas dan sinar matahari langsung. Next. Selanjutnya adalah penggalian informasi dan KIE. Penggalian informasi yang perlu kita tanyakan kepada pasien yang pertama adalah nama, yang kedua adalah alamat, kemudian nomor telepon, selanjutnya umur, kemudian berat badan, tinggi badan, riwayat alergi, dan riwayat penggunaan obat untuk mengatasi gejalanya. Konseling yang diberikan adalah seperti ini. Berdasarkan keluhan yang ibu sampaikan, anak ibu mengalami flu, sehingga kami menyarankan Decolsin sirup untuk mengobatinya. Decolsin ini diminum 3 kali sehari, pas waktu pagi, siang, dan malam. Diminumnya 1 sendok takar, yaitu 5 ml setelah makan sampai gejala sembuh. Decolsin sirup dapat menyebabkan kantuk, jadi sebaiknya anak ibu menghindari aktivitas yang memerlukan konsentrasi tinggi, seperti belajar untuk sementara waktu. Bila dalam 3 hari gejala belum membaik, kami sarankan agar anak ibu ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kami juga memberikan kurkuma sirup untuk meningkatkan nafsu makan anak ibu. Diminumnya 1 kali sehari, 1 sendok takar yaitu 5 ml setelah makan. Kedua sirup ini disimpan di tempat yang sejuk dan kering serta terhindar dari sinar matahari langsung, Bu. Jangan disimpan di kulkas. Sebaiknya anak ibu juga banyak istirahat dan kurangi aktivitas di luar rumah. Jangan bertemu orang banyak untuk mencegah penularan, kemudian minum air putih yang banyak, serta mengurangi konsumsi makanan-makanan ringan, kurang lebih seperti itu konsultasi yang diberikan. Sekian itu tadi presentasi dari kami. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang telah kami gunakan. Baik, kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari kasus yang kami dapatkan adalah diduga anak tersebut terkena common cold atau salesma. Obat yang kami berikan atau terapi farmakologi yang kami sarankan adalah Decolsin sirup 3 kali sehari 5 ml dan kurkuma sirup 1 kali sehari 5 ml. Nah, keduanya ini diminum setelah makan. Baik, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kurangnya dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.